Saudara-saudari dalam Kristus Yesus, hari ini kita akan mempelajari wacana perhakiman yang ketiga, nasib Jerusalem, Matius bab 23 ayat 37 sampai ke 39. Mari kita doa bersama. Tuhan Bapa di surga, kami datang kepadamu meminta maaf dan berdoa supaya Tuhan ampun dosa kami, dan kami datang kepadamu supaya memahami-Mu melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami meminta supaya Roh Kudus pimpin kami. Dalam nama Kristus Yesus kami doa bersama. Amin. Saudara-saudari, marilah kita memulai menterakiti firman melalui baca Alkitab. Jerusalem, Jerusalem, kamu yang membunuh nabi-nabi dan merencana orang-orang yang diutus kepadamu, tetapi seringnya aku rindu menggumburkan anak-anakmu, seperti induk ayam menggumburkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi sempit. Karena aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Saudara-saudari, marilah kita memahami di sebalik teks. Setelah menyatakan celaka kepada ahli-ahli daulat dan orang-orang Farisi, Yesus Kristus menyampaikan Yerusalem yang dipersonifikan, yang dipersonifikasikan, perubahan audiens mendandarkan masa yang lebih besar. Pemberitaannya telah ditolak bukan hanya oleh kepimpinan Jerusalem yang kerap, tetapi juga oleh penduduknya. Orang-orang tidak mau berkumpul di sekitar Messiah Allah. Original Greek ialah uk eteleset. Mereka tidak lelar, di mana kita lihat mereka sengaja untuk menolak penyelamatan Tuhan. Saudara-saudari, bahagian ini mencerminkan bahasa sebelumnya, tetapi mengubah tandanya. Celaka berubah menjadi lantapan yang muncul dari kasih Kristus Yesus, di mana dia ada kasih kepada Jerusalem dan penduduk. Mereka telah mendatangkan penghakiman atas di mereka sendiri dengan menolak pesanan dan keselamatan Allah. Saudara-saudari, kita lihat di mana hadapan di tengah perhakiman. Tetapi pesanan ketapian ini mensimpan daripada malapetaka dan menawarkan harapan di akhir. Donna Hannah mentafsirkan perubahan ini sebagai indikasi kasih karunia Yesus. Orang Israel dan pemimpin mereka baru dihakimi. Dan Yesus menyatakan keinginannya untuk menerima mereka kembali ke dalam kawanannya. Namun kenyataan adalah mereka telah menolak undangan itu dan menempatkan diri mereka di luar tujuan penyelamatan. Saudara-saudari, marilah kita memahami di mana dalam teks Yesus menyampar kota suci. Kamu yang membunuh nabi-nabi dan merencang orang-orang yang diutus kepadamu. Tragisnya Yerusalem, pusat kehidupan beragama Israel, berubah menjadi tempat penganiayaan dan kematian para utusan-utusan Allah. Tempat suci yang seharusnya penuh dengan hadiran dan damai justru penuh dengan pembunuhan. Seperti dalam Isaiah, penolakan terhadap utusan-utusan Allah di masa lalu dan sekarang. Yesus dan pengikutnya. Dan akhirnya kehendak ilahi bagi Israel akan mengakibatkan hukuman dan kehancuran. Perhatian penggunaan kata membunuh kata dalam bahasa Arab yang menggambarkan tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap nabi-nabi dan merencam yang menunjukkan cara khusus pembunuhan tersebut. Perumpamaan seperti induk ayam mengkuburkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Mengingatkan pada mazmur-mazmur yang menggambarkan Allah Israel yang penuh dengan kasih dan perlindungan. Tetapi di sini Yesus menderakkan kembali gembara Yahweh kepada dirinya sendiri. Yang menciptakan rasa otoritas ilahi sedang kasihnya kepada Yerusalem dan penduduknya. Ini sangat kontras dengan penghukuman terhadap para pemimpin agama. Yesus merantapi kegagalan untuk menangani panggilannya, untuk berkumpul di sekitar Mesias dan dipulihkan sebagai umat Allah. Ungkapan seperti induk ayam menggemarkan gambaran kasih Allah yang menggunakan bahasa Ibrani Kit Ar-Paneheha yang menekankan perlindungan dan kasih yang sayang ilahi. Yesus merujuk kepada kehancuran baik Allah Yerusalem. Masyarakat ditinggalkan oleh Allah dan penghakiman. Saudara-saudara ini dijelaskan lebih lanjut dalam bab berikutnya. Menggunakan citra kenabian tradisional.
Kehadiran ilahi menalik karena dosa-dosa umat. Perhatikanlah bagaimana ini mencerminkan ungkapan Ibrani. Rumah ini yang menggambarkan bait suci sebagai tempat tinggal Allah, penolakan umat terhadap Allah, menyebarkan Allah, meninggalkan bait suci itu. Mengikuti Mazmur 118 ayat 20. Yesus merujuk pada masa depan. Kedatangan anak manusia. Abikutas ini menyinggungkan pengakuan Mesias yang ditolak. Dan keselamatan Israel bergantung kepada ketaubatan dan terima Kristus Yesus. Teks ini dapat diartikan sebagai perpanjang kasih karunia ilahi. Ungkapan mereka akan lihat opsotai dalam bahasa Yunani mentekan kepastian penglihatan dan kembalinya Kristus dan mentandakan kesempatan bagi pendapatan dan penerimaan. Ini adalah pengajaran untuk pelayanan akhir awan yang sebelum penolakan dan penyalipannya. Kemunculannya sebagai anak manusia yang ditinggikan dan memaksa perakuan identitas ya, dan ditinggalkan hud sote dalam bahasa Yunani merujuk kepada kemuliaan dan otoritas Kristus yang akan terlihat jelas setelah kebangkitannya. Ini menunjukkan konsensus bagi penolakan terhadap Kristus. Dalam pidato terakhir kepada orang banyak di bait Allah, Yesus mengungkapkan lantapannya yang terus atas kota dan penduduknya. Di Matius bab 23 ayat 37 sampai ke 39, di mana ungkapan ini mencerminkan kesedihan mendalam atas penolakan mereka terhadap pesanannya keselamatan. Jadi bahagian ini menyilatkan dua perspektif tentang penghakiman yang akan datang. Generasi ini merujuk kepada penghakiman segera atas Jerusalem sementara hingga kamu berkata, menunjuk pada penghakiman masa depan yang lebih luas. Penghakiman segera ini akan dialami oleh generasi lain ini. Ini menunjukkan, merujuk kepada kehancuran Jerusalem yang akan segera terjadi sesuai ramalan Nabi. Penghakiman ini merupakan konsensus langsung dari penolakan mereka terhadap Yesus. Kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata. Ungkapan ini mengacu pada kedatangan anak manusia di masa depan, di mana akan ada perhitungan akhir bagi semua bangsa. Ini akan lebih jelas dalam bab-bab berikutnya. Ketika Kristus Yesus menjelaskan tentang kehancuran Yerusalem yang akan segera terjadi dan kedatangan anak manusia di masa depan, di mana penerima atas pemerintahannya membawa keselamatan dan menurunkan hukuman. Mari kita datang untuk berdoa bersama. Tuhan Bapa di surga, kami meminta supaya Roh Kudus pimpin kami lebih memahami akan firman-Mu, supaya kami lebih kenal akan kehendak Yesus. Ampunlah dosa kami, supaya kami dapat menjadi seorang yang diperkenan Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami doa bersama. Amin. Semoga Tuhan memberkatimu dan juga sekeluarga, dan kita jumpa lagi.